Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cahaya putih yang terasa hangat mulai turun dari barisan cahaya, dan melilit wanita yang mempesona itu. Meskipun cahaya putih itu nampak lembut, itu jelas sangat mematikan terhadap sosok Imo. Cahaya putih mengitari tubuhnya, saat gumpalan ki hitam dengan cepat dipaksa keluar. Ah! Pekikan melengking dan tajam terus bergema, namun, Lindong tidak bergoyang sedikit pun. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan formasi berputar lebih cepat dan lebih cepat kagi. Ah, aku benar-benar kesal, padahal hanya membutuhkan sedikit lebih banyak darah dan daging lagi, dan kita akan mampu membangun kembali tubuh kita. Teriak wanita mempesona yang melolong panjang dan menusuk. Raungan itu dipenuhi amarah dan dendam. Mereka yang melihat harapan setelah puluhan ribu tahun. Namun, harapan ini sekarang telah hancur total. Karena kamu sudah mati, berhentilah untuk menyebabkan masalah. Hilang dengan patuh dari dunia ini, ucap Lindong. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia benar-benar mengabaikan auman marahnya. Ekspresi serius melintas di matanya yang hitam pekat, saat kepadatan dari pilar cahaya putih dengan cepat meningkat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi dua jari, yang satu tebal dan yang satunya tipis. Nampak seperti duri yang bercahaya putih, mereka dengan kejam menembak ke dahi wanita mempesona dengan suara wush, dan menembus tubuhnya. Namun, tidak ada darah yang mengalir dari lubang ini. Gumpalan ki hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya dengan cara yang menakutkan, sebelum menghilang dengan keras. Retak, suara samar yang mirip dengan suara retakan diam-diam bergema dari dalam tubuh wanita yang mempesona itu. Ah! Jeritan sedih perlahan-lahan memudar pada saat ini, ketika mata yang menggoda perlahan-lahan dipejamkan. Iblis ki yang memenuhi tempat itu telah sepenuhnya menghilang. Lindong melihat wanita menggoda yang mengambang di langit dengan mata tertutup. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan batu leluhur terbang kembali ke tangannya sebelum akhirnya menghilang dengan cepat. Tuan Lindong, apa yang sebenarnya telah terjadi? Sin King buru-buru bertanya dari samping. Mata Lindong terfokus pada wanita menggoda itu. Petir yang berputar dan cahaya hitam di atas kepalanya tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bubar. Meskipun batu leluhur memiliki kemampuan untuk memurnikan Yimo Qi, tidak ada yang tahu apakah kesadaran Raja Yimo di tubuhnya benar-benar telah dihapus sepenuhnya. Beberapa menit berlalu sementara pengamatan Lindong terus berlanjut, sebuah cahaya tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh wanita menggoda sekali lagi. Namun kali ini, itu bukan aura jahat. Sebaliknya, itu adalah cahaya yang agak merah muda. Cahaya merah muda menyebar dan mata yang tertutup rapat dari wanita mempesona perlahan-lahan terbuka. Dia memandang duo Lindong dan tersenyum. Senyumnya mengandung penyihir yang menakutkan. Rubah roh ekor 9, seru Lindong sambil menatap wanita mempesona yang sekali lagi membuka matanya, saat alisnya sedikit terangkat. Perasaan dari wanita penggoda itu telah memberinya perbedaan daripada sebelumnya. Apakah dia akhirnya telah bebas? Gumam Lindong. Wanita mempesona itu menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya yang panjang dan ramping. Ekspresi yang rumit memenuhi matanya yang menggoda. Setelah itu, dia melirik Lindong dan mengangguk dengan lembut. Teman muda ini, terima kasih ya, jawab wanita tersebut. Meskipun kesadarannya telah ditekan, dia jelas menyadari apa yang sedang terjadi di luar. Lindong diam-diam menghela nafas lega. Jika kesadaran rubah roh ekor 9 telah dihapus, itu akan menjadi tidak berarti lagi bagi Sin King untuk datang ke aula jiwa leluhur ini, pikir Lindong. Leluhur, ucap Sin King. Mata Sin King memerah sekali lagi saat dia menatap rubah roh ekor 9. Riak-riak yang keluar dari tubuh leluhur wanita itu, menyebabkan Sin King merasakan ketergantungan yang besar pada leluhur wanita tersebut. Anggota sukuku, jawab si leluhur wanita. Rubah roh ekor 9 dengan lembut turun dari udara. Matanya mengandung kelembutan dan rasa bersalah saat dia memandang Sin King. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sin King saat dia bergumam. Leluhur telah mengecewakan kalian semua, ucap si leluhur wanita. Kamu seharusnya menyadari apa yang terjadi di sini kan? Tanya Lindong. Ekspresi suram melintas di mata rubah roh ekor 9 saat dia perlahan-lahan mengangguk dan menjawab. Saat itu, aku menyalakan roh iblisku untuk menekan 3 Raja Yimo.
Awalnya aku bermaksud untuk mati bersama mereka, tetapi aku meremehkan kekuatan hidup yang kuat dari makhluk-makhluk itu. Meskipun tubuh fisik kita menurun seiring berjalannya waktu, kesadaran mereka bertiga terus terjalin erat dengan tubuhku. Akhirnya, mereka menyerang kesadaran aku dan menekan aku, jawab si leluhur wanita. Alasan mengapa suku ekor 9 terus terpuruk selama bertahun-tahun, itu pasti terkait dengan ini kan, tanya Lindong sambil sedikit mengernyit. Rubah ekor 9 mengangguk dengan sikap yang pahit. Dia membelai rambut panjang Sin King dan menjawab, ada hubungan darah antara anggota suku ekor 9 aku. Melalui tubuh aku, ketiga orang itu menggunakan beberapa metode berbahaya untuk mengganggu garis keturunan suku aku. Ini menyebabkan semua anggota suku aku tidak dapat mencapai tahap budidaya tertinggi. Di saat para anggota suku berada di ujung kecerdasan mereka, mereka berpikir untuk pergi ke aula jiwa ancestral untuk mencari jawabannya. Namun, tubuh spiritual aku telah diambil alih oleh ketiga Yimo itu. Yang bisa aku lakukan selama bertahun-tahun adalah menyaksikan anggota suku datang ke sini, dan akhirnya ditipu oleh mereka untuk memasuki lautan darah dan berubah menjadi energi darah, jawab si leluhur wanita. Suara rubah roh ekor 9 dipenuhi dengan kesedihan. Perasaan saat menyaksikan tanpa daya, yang tak berdaya untuk menghentikan mereka ini sangat menyiksanya. Sin King menggigit bibirnya, air mata mengalir deras darinya. Aku tahu, bahwa kehidupan anggota sukuku sangat pahit selama bertahun-tahun. Ini adalah salahku, ucap si leluhur wanita dengan lembut. Leluhur tidak bersalah. Yimo itu terlalu jahat. Sin King menggelengkan kepalanya dan berkata, tetua adalah orang yang berbudi luhur. Lindong berbicara dengan suara yang dalam. Dia sangat mengagumi tindakan pengorbanan diri ini oleh rubah eo ekor 9. Berbudi luhur, hahaha, gadis kecil seperti aku tidak bisa memikul kata-kata seperti itu. Hanya saja, semua orang akan menderita ketika bencana melanda. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari perang dunia, ucap si leluhur wanita. Rubah eo ekor 9 tersenyum tipis. Dia melirik simbol leluhur melahap yang melayang di atas kepala Lindong, sebelum perasaan yang rumit melintas di matanya, lalu dia berkata. Selain itu, orang itu suka menimbulkan masalah. Dia bahkan berani melintasi celah di antara ruang dan menyerang suku Yimo. Aku hanya menemaninya selama petualangannya, ucap si leluhur wanita. Lindong sedikit terkejut. Segera, dia mengerti bahwa dia mengacu pada master simbol melahap. Sepertinya yang terakhir adalah individu yang ganas, karena dia benar-benar berani melintasi celah di antara ruang, pikir Lindong. Leluhur, akankah suku ekor 9 akan mendapatkan kembali kemuliaannya, tanya Sin King. Sekarang aku tidak lagi ditekan oleh ketiga Yimo itu, campur tangan mereka juga akan hilang, jawab si leluhur wanita. Rubah roh ekor 9 mengangkat kepalanya, dan memandangi lautan darah ketika dia dengan lembut berkata. Lautan darah ini diciptakan dari para ahli suku ekor 9 yang telah datang dalam puluhan dan ribuan tahun terakhir. Ini juga mengandung energi murni dari tiga Raja Yimo. Teman muda, ketika kamu meninggalkan tempat ini, tolong kamu beritahu kepada anggota suku aku saat ini, untuk segera mengaktifkan formasi yang aku tinggalkan dan sepenuhnya menyegel gunung. Aku akan mengembalikan energi di sini kepada mereka, si leluhur wanita. Lindong sedikit terkejut. Energi di sini terlalu menakutkan. Berapa banyak ahli yang akan diciptakan jika dikembalikan ke suku ekor 9 saat ini? Sepertinya suku ekor 9 benar-benar memiliki harapan untuk bangkit kembali, pikir Lindong. Lindong tersenyum di atas perasaan kaget. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Sin King dan berkata, mulai sekarang, kalian semua tidak perlu lagi memohon orang lain untuk melindungimu lagi, ucap Lindong. Dia sangat mengerti, bahwa suku ekor 9 muncul dari status gunung tersegel mereka, mantan suku penguasa dunia binatang iblis sekali lagi akan berdiri di atas wilayah iblis. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang siapapun yang memiliki pikiran buruk terhadap mereka. Tuan Lindong, kamu adalah penyelamat suku ekor 9 kami. Bahkan jika suku ekor 9 mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya, kami akan membantu kamu seperti bagaimana leluhur kami membantu master simbol melahap, ucap Sin King. Sin King melirik Lindong. Riak khusus melintas di matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan meletakkan kedua tangannya di dahinya. Tiga ekornya yang berbulu bersandar di punggungnya, dan muncul seperti rubah kecil yang menghormati bulan saat dia dengan lembut berlutut ke arah Lindong. Sebuah ekspresi yang sedikit terkejut melintas di mata rubah roh ekor 9 ketika dia melihat postur berlutut Sin King. Dia melirik Lindong lagi, dan mulutnya bergerak seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, sebelum akhirnya dia memilih untuk tetap diam.
Dia tidak memberi tahu Lindong, bahwa ini adalah rahmat tertinggi dari suku ekor 9, hanya kepala dan penerus suku ekor 9 yang memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Ini karena hal itu akan mewakili seluruh suku ekor 9. Formalitas seperti itu hanya muncul 2 kali dalam suku ekor 9. Yang pertama adalah ketika dia menggunakannya pada Devouring Master. Yang kedua terjadi tepat di depan matanya. Devouring Master, Devouring Ancestral Symbol, pikir si leluhur wanita sambil merenung. Rubah roh ekor 9 dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya, saat dia tersenyum dengan pahit. Apakah suku ekor 9-ku benar-benar telah berutang padamu? Tampaknya kami tidak akan pernah bisa memutuskan hubungan di antara kita, ucap si leluhur wanita. Lindong tidak terbiasa dengan formalitas seperti itu. Secara alami, dia tidak mengerti apa yang diwakilinya. Dia hanya berjongkok dan tersenyum lembut sambil menggosok kepala kecil Sin King. Gadis ini sangat berbakat, gumam rubah roh ekor 9 sambil melirik Sin King, dan dengan senyuman kecil dia berkata, "Apakah kamu bersedia untuk menerima warisan aku?" tanya si leluhur wanita. Dia dengan cepat mendekati Sin King. Dengan menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh keduanya, lalu dia melanjutkan. Hanya dengan menjadi kuat, seseorang pasti akan memiliki kualifikasi untuk mengejar orang yang disukainya, tambahnya. Wajah kecil Sin King sedikit memerah. Segera, dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya di bawah perhatian rubah roh ekor 9 yang terkejut, dan dengan lembut menjawab. Aku hanya seorang gadis kecil, namun, aku membutuhkan warisan leluhur. Ini akan baik-baik saja selama aku dapat membantu, contohnya seperti leluhur yang telah membantu Master Simbol melahap pada saat itu, jawab Sin King. Rubah roh ekor 9 sekali lagi tersenyum pahit. Ini adalah adegan yang sangat akrab dengannya. Suara mereka sangat lembut dan halus, Lindong secara alami tidak memiliki niat untuk mencoba menguping. Oleh karena itu, dia berdiri di samping dan sesekali melirik dengan cara yang tidak bersalah, hanya untuk melihat rubah roh ekor 9 diam-diam menatapnya. Dia dengan cepat tertawa kering. Mungkinkah dia memperlakukan Master Simbol melahap di dalam hatinya secara spesial, pikir Lindong. Gadis kecil ini akan tinggal di sini dan menerima warisanku, ucap si leluhur wanita. Rubah roh ekor 9 berdiri dengan cara yang elegan dan berkata, "Ini mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Tentu saja, prosesnya juga akan sangat menyakitkan. Apa kamu siap untuk menerima ini?" tanya si leluhur wanita. Sin King perlahan-lahan mengangguk. Matanya dipenuhi dengan tekad. Rubah roh ekor 9 berbalik. Dia melambaikan tangannya, dan kerangka ekor 9 yang besarnya sekitar 100.000 kaki perlahan-lahan meleleh. Selanjutnya, itu berubah menjadi cairan yang membentuk kolam tulang yang diisi dengan cairan merah gelap kental. "Berendamlah," ucap si leluhur wanita. Sin King mengangguk dan perlahan-lahan berdiri. Mata miliknya menatap Lindong, ketika ekspresi yang mempesona terpampang di wajahnya yang kecil. "Tuan Lindong, aku tidak akan menjadi beban saat aku muncul di hadapanmu," ucap Sin King. "Hahaha, ketika waktu itu tiba, aku harap kamu tidak menganggap aku sebagai beban," balas Lindong. Lindong tertawa kecil. Dia tidak tahu seberapa kuat Sin King setelah dengan sepenuhnya menerima warisan leluhur. Namun, itu sepertinya bukan level biasa. Sin King menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kolam tulang. Segera setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam dan bergegas ke depan. Dengan percikan, dia mendarat di kolam tulang. Tidak ada riak yang terbentuk. Lindong menatap kolam tulang. Dia bisa mendeteksi pengumpulan energi yang mengerikan di dalamnya. Seolah-olah ada sesuatu yang muncul di dalamnya. Akhirnya selesai, gumam Lindong sambil meregangkan pinggangnya. Dia akhirnya menyelesaikan masalah ini yang telah dikhawatirkannya. "Kamu disebut Lindong kan?" Rubah roh ekor 9 dengan lembut tersenyum saat dia menatapnya sebelum bertanya. "Iya," jawab Lindong sambil mengangguk. Rubah roh ekor 9 berpikir sejenak sebelum bertanya. "Apakah kamu juga ingin menerima warisan dari Master Simbol melahap?" tanya si leluhur wanita. Ketika rubah roh ekor 9 mengucapkan kata-kata ini, Lindong bisa dengan jelas merasakan napasnya berhenti sejenak. Pupil matanya sedikit melebar sebelum kembali normal sesaat kemudian. "Leluhur, apa maksudmu ini?" tanya Lindong. Riak-riak di hatinya berangsur-angsur mereda karena Lindong bertanya. Warisan dari Master Simbol melahap memiliki daya pikat yang besar bagi siapapun. Ini secara alami termasuk dirinya sendiri. "Mungkinkah Master Simbol melahap tidak masuk ke dalam reinkarnasi?" ucap si leluhur wanita. Tiba-tiba saja Lindong mengingat Ying Huan-Huan. Dia adalah reinkarnasi dari Ice Master, itu sudah jelas, kekuatan Ice Master secara bertahap akan muncul kembali di dalam tubuhnya dalam bentuk orang lain.
Warisan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan orang lain. Setelah melangkah ke tahap reinkarnasi, orang akan melihat reinkarnasi. Dalam keadaan itu, bahkan jika tubuh seseorang dihancurkan dan jiwa seseorang telah lenyap, seseorang tidak akan pernah benar-benar mati. Para ahli tingkat puncak yang telah mencapai tahap itu akan dapat menggunakan metode yang lebih mendalam dan misterius, hanya untuk sekali lagi muncul kembali di dunia ini. Dengan kata lain, selama Master Devouring bereinkarnasi, mustahil bagi orang lain untuk mendapatkan warisannya, pikir Lindong. Rubah roh ekor 9 perlahan-lahan mengangguk. Matanya redup dan sedih. Dia, seru Lindong dengan sedikit terkejut. Bahkan Ice Master saja telah bereinkarnasi. Mengapa Master Devouring itu tidak melakukannya, pikir Lindong. Selama perang dunia yang hebat itu, Lord Simbol Ancestor akhirnya menyulut reinkarnasinya untuk menutup celah di antara dimensi, dan mengusir suku Imo. Namun, kami juga harus membayar harga yang sangat mengerikan. Lord Simbol Ancestor meninggal, dan 8 tuan kuno terluka parah, dan mereka semua berada di ambang kematian. Sebelum Lord Simbol Ancestor meninggal, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengantarkan sang Ice Master ke reinkarnasi. Namun, kekuatannya yang tersisa tidak lagi cukup untuk mendukung yang lain ke dalam reinkarnasi. Faktanya, kekuatan terakhir Lord Simbol Ancestor seharusnya hampir tidak cukup untuk mengirim ke-7 master lainnya ke dalam reinkarnasi. Namun, jika dia melakukannya, tidak akan ada kekuatan yang cukup untuk melindungi reinkarnasi Master S dari perubahan yang tidak terduga. Master S bukan hanya murid dari kepala leluhur simbol dewa, tetapi dia juga yang paling terkemuka. Bahkan seseorang yang sombong dan liar seperti Master Devouring, tidak berani untuk tidak setuju. Selain itu, Lord Simbol Ancestor telah mengatakan sebelumnya, bahwa di antara 8 tuan ini, hanya Ice Master sajalah yang memiliki kesempatan untuk mencapai levelnya. Kamu harus sadar, bahwa meskipun kita akhirnya menang dalam perang dunia besar saat itu sebenarnya belum berakhir. Suku Imo terus mengamati dunia kita ini. Kita harus memiliki lambang simbol kedua ketika perang dunia berikutnya dimulai, ucap si leluhur yang menjelaskan. Lindong mengepalkan tangannya sedikit dan bertanya, "Leluhur, apakah simbol kedua itu si Master S?" tanya Lindong. Sosok ramping dari seorang wanita muda yang cantik, dengan rambut hitam panjang dan senyum manis muncul di kepalanya, ketika dia memikirkan hal ini. Perasaan yang rumit tidak bisa untuk tidak naik di hatinya. Dia tidak akan pernah tahu, apakah dia masih akan menjadi wanita muda yang sama yang pernah dia kenal. Apakah dia masih menjadi orang yang dengan tenang memainkan sitar di sisinya ketika hari itu tiba? Akankah gunung hijau itu, batu karang itu, wanita muda itu, kecapi tua itu, sejak saat itu akhirnya akan menghilang, pikir Lindong. Tentu saja, itu adalah niat bersama dari 7 tuan lainnya untuk melindungi Ice Master. Karenanya, mereka tidak menentang keputusan Lord Simbol Ancestor. Oleh karena itu, ini bukan karena favoritisme Lord Simbol Ancestor, jawab si leluhur wanita. Rubah roh ekor 9 tersenyum rumit, ketika dia melihat bahwa Lindong tiba-tiba saja menjadi sedikit tenggelam dalam pikirannya. Dia mendapatkan kesan bahwa ini adalah apa yang diperhatikan Lindong. Dalam hal itu, apa yang terjadi dengan 7 tuan yang tersisa, tanya Lindong. Dia telah menyusup ke alam magma misterius di Chaotic Dimensi, yang seharusnya menjadi tempat di mana Master Api tertidur. Lindong telah mendeteksi riak samar dari tubuh di dalam peti mati itu, yang mengambang di atas magma, itu sudah jelas, Master Api masih hidup. Menara Chaotic juga menyembunyikan Chaos Master. Meskipun Lindong tidak menyadari kondisi yang terakhir, tidak nampak bahwa yang terakhir berada dalam situasi yang mengancam jiwa, pikir Lindong. Rubah roh ekor 9 perlahan-lahan mengepalkan tangannya erat-erat sebagai jejak rasa sakit dan kepahitan yang merembes keluar dari sudut mulutnya. The Devouring Master berada di peringkat kedua di antara 8 tuan besar. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Ice Master. Pada akhir perang dunia, luka-lukanya tidak lebih baik daripada Ice Master, dan dia hanya 1 langkah lagi dari roh Yuan-nya yang tersebar. Jika dia memasuki reinkarnasi pada saat itu, dia mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, ia akhirnya memilih untuk melepaskan kesempatan ini. Sebaliknya, ia membuat keputusan untuk menyalakan roh Yuan-nya untuk mendapatkan energi terakhir yang dibutuhkan untuk melindungi 6 master yang terluka parah, jawab si leluhur wanita. Lindong terdiam, sementara rasa hormat naik dalam hatinya. Rubah roh ekor 9 memandang Lindong saat dia dengan lembut berkata. Oleh karena itu, Master Simbol Melahap yang tidak memasuki reinkarnasi, sejak itu benar-benar menghilang dari dunia ini. Dia benar-benar telah pergi, ucap si leluhur wanita. Lindong menatap rubah roh ekor 9 yang matanya penuh dengan kesedihan.
Untuk sesaat, dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Orang itu suka melakukan hal-hal seperti itu, dan aku sudah terbiasa dengan itu. Mungkin dapat dikatakan bahwa diriku saat ini juga telah memudar dari dunia ini bersama dengannya. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu disedihkan, ucap rubah roh ekor 9 sambil tersenyum. Senyumnya agak kecil saat dia melihat Lindong. Kamu adalah pengontrol simbol leluhur melahap saat ini. Jika kamu dapat memperoleh warisannya, kamu pasti akan berhasil, ucap si leluhur wanita. Lindong menggaruk kepalanya dan berkata, warisan master yang melahap tidak ada di sini kan? Tanya Lindong. Tentu saja tidak. Apakah kamu berpikir bahwa ada hal-hal yang mudah di dunia ini? Jawab rubah roh ekor 9 dengan sedih, sambil memutar matanya pada Lindong sebelum dia melanjutkan. Aku hanya bisa memberi kamu beberapa petunjuk. Apakah kamu dapat memperoleh warisannya atau tidak, itu akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri, ucap si leluhur wanita. Lindong tersenyum malu. Itu hanya pertanyaan biasa. Secara alami, dia tidak terlalu berharap. Pada akhirnya, dia meninggal saat duduk di Devouring Divine Palace. Dengan demikian, kamu akan perlu menemukan Devouring Divine Palace jika kamu ingin mendapatkan warisannya. Devouring Divine Palace terletak di dalam wilayah iblis, ucap rubah roh ekor 9. Hah, di dalam wilayah iblis begitu luas. Itu bukan tugas yang mudah untuk menemukan Devouring Divine Palace di dalamnya, balas Lindong. Devouring Divine Palace tersembunyi di dalam ruang itu sendiri. Apalagi ruang ini terus melayang. Karenanya, posisinya sangat tidak pasti. Tidak mungkin bagiku untuk memberitahumu lokasi tepatnya. Rubah roh ekor 9 tersenyum sambil berkata. Namun, itu akan muncul sendiri sesekali. Kamu memiliki simbol leluhur yang melahap, dan kemungkinan bahwa kamu akan menjadi yang pertama di dunia ini untuk mendeteksinya ketika saatnya tiba. Namun, aku akan mengatakan ini lagi. Orang itu sangat angkuh dan tidak bisa dijamah ketika dia masih hidup, dan harapannya sangat tinggi. Tidak akan mudah bagi kamu untuk mendapatkan warisannya, bahkan jika kamu memiliki simbol leluhur yang melahap, ucap si leluhur wanita. Lindong menyeringai dan menjawab. Aku memiliki kepercayaan diri sepenuhnya pada diri aku sendiri, jawab Lindong. Rubah roh ekor 9 tertegun. Segera setelah itu, dia menatap Lindong dan tersenyum cerah. Kesombonganmu sangat mirip dengan orang itu. Dia selalu tidak senang dengan kenyataan bahwa Ice Master lebih baik daripada dia saat itu, dan telah menantangnya selama 100 tahun. Namun, dia tidak bisa memukulnya sekalipun. Saat itulah dia dengan sedih menyerah, balas si leluhur wanita. Lindong tanpa sadar memukul bibirnya. Tampaknya, Master S ini benar-benar sangat kuat. Saat dia berpikir bahwa orang yang begitu kuat telah benar-benar terlahir di dalam tubuh Ying Huan, dia mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ini pada dasarnya, semuanya tentang master yang melahap. Yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu adalah memberikan informasi ini kepada kamu, ucap si leluhur wanita. Rubah roh ekor 9 tiba-tiba berhenti setelah dia mengatakan ini. Matanya menyapu Lindong dan bertanya. Selain simbol leluhur melahap, apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan master melahap pada diri kamu? Tanya si leluhur wanita. Lindong terkejut karena pertanyaan mendadak ini. Dia berpikir sejenak sebelum melambaikan lengan bajunya. Segera, mayat hitam kering yang rusak muncul. Apakah ini yang dimaksud oleh leluhur? Balas Lindong. The Sky Devouring Course. Seru rubah Eko 9 dengan agak linglung saat dia melihat mayat hitam. Matanya redup lagi ketika dia berbicara. Aku tidak pernah membayangkan bahwa boneka itu akan menjadi sangat rusak, ucap si leluhur wanita. Lindong mengangguk. Mayat Sky Devouring ini memang sangat rusak parah, namun, itu masih cukup membantu ketika dia baru saja mendapatkannya. Namun sekarang, secara bertahap telah kehilangan penggunaannya. Dia telah berusaha untuk memperbaikinya, tetapi tanda-tanda di Sky Devouring Course terlalu rumit. Bahkan dengan kontrolnya saat ini atas simbol leluhur yang melahap, dia masih tidak bisa melakukannya. Saat itu, mayat Sky Devouring selalu mengikuti di sampingku, ucap si leluhur wanita. Sudut mulut Lindong bergerak-gerak. Tampaknya, rubah roh ekor 9 ini memang memiliki beberapa rahasia yang tak terhitung antara dirinya dan master yang melahap. Mayat Devouring langit ini dianggap sebagai penjaga terkuat dari Master Devouring. Namun, dia telah menggunakan salah satu dari mereka untuk melindungi rubah roh ekor 9 setiap saat. Tampaknya ini bukan hubungan biasa, pikir Lindong. Aku hanya memberi tahu kamu beberapa petunjuk yang terkait dengan Devouring Divine Palace sebelumnya. Sekarang, aku akan menawarkan kamu beberapa bantuan praktis, ucap rubah roh ekor 9 sambil menyentuh Sky Devouring Course, dan menghela napas dengan cara yang jauh.
Apakah leluhur dapat mengembalikan mayat Sky Devouring ini seperti semula, ucap Lindong yang dengan cepat bersukacita setelah mendengar ini. Pada tingkat puncaknya, Sky Devouring Course ini mampu menerima serangan bahkan para ahli tahap reinkarnasi. Itu akan menjadi penolong terkuat Lindong jika itu bisa diperbaiki. Aku bukan master yang melahap. Bagaimana aku bisa mengembalikannya sepenuhnya, balas si leluhur wanita. Rubah roh ekor 9 memutar matanya ke pikiran aneh Lindong. Setelah itu, dia berkata, aku juga hadir ketika Devouring Master menciptakan Sky Devouring Course saat itu. Oleh karena itu, jika aku meminjam kekuatan simbol leluhur yang melahal, sangatlah mungkin untuk memperbaikinya sampai batas tertentu. Namun, itu tidak akan dapat mencapai puncaknya. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan langkah itu. Meskipun tidak dapat mencapai puncaknya, itu kemungkinan akan cukup untuk bertahan saat melawan seorang ahli yang berada di panggung samsara, ucap si leluhur wanita. Kalau begitu, aku harus merepotkan leluhur, balas Lindong. Masih ada sukacita di wajah Lindong. Untuk memperbaiki Sky Devouring Course ke titik di mana ia bisa bertarung dengan ahli panggung samsara, itu sudah sangat cukup. Pinjamkan aku simbol leluhur melahapmu, ucap leluhur wanita. Rubah roh ekor 9 memberi isyarat dengan tangannya, dan lubang hitam yang berputar di langit bersiul ke bawah. Sementara itu, dia melirik simbol Ancestral Thunderbolt yang berkeliaran di atas kepala Lindong dan berbicara dengan makna yang lebih dalam. Si kecil ini, kamu bahkan bisa mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt. Namun, objek ilahi dunia seperti itu juga merupakan bentuk tanggung jawab. Semakin banyak kamu memperoleh, semakin besar tanggung jawab kamu, ucap si leluhur wanita. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat jarinya mendorong ke depan. Lubang hitam mulai berputar karena banyak busur cahaya hitam keluar dari sana, dan akhirnya melekat pada Sky Devouring Course. Beberapa tanda misterius yang telah rusak secara samar, tampaknya diam-diam diperbaiki dan diganti. Lindong diam-diam menyaksikan dari samping. Dia bisa merasakan riak yang kuat mulai melonjak dari Sky Devouring Course, saat tanda cahaya hitam di atasnya tampak telah menari-nari, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.